Pengungsian atau tempat penampungan darurat seringkali menyediakan perlindungan dan bantuan bagi orang-orang yang terpaksa mengungsi karena berbagai alasan seperti konflik, bencana alam, dan keadaan darurat lainnya. Dalam situasi ini, kesehatan reproduksi dapat menjadi masalah kesehatan yang penting dan harus diperhatikan sesama. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Yang pertama itu ada kondisi sanitasi yang buruk, yaitu lingkungan pengungsian yang padat dan kurang sanitasi dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular seksual dan infeksi saluran reproduksi. Yang kedua itu ada akses terbatas terhadap layanan kesehatan. Pengungsian mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi karena lokasi pengungsian yang jauh dari fasilitas kesehatan atau akibat kondisi darurat yang membuat layanan tersebut terganggu. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang terhadap reproduksi. Beberapa pengungsian mungkin memiliki pengetahuan terbatas tentang kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap edukasi tentang isu-isu kesehatan reproduksi yang penting. Yang keempat itu adanya ketidakaman dan kekerasan gender. Pengungsian seringkali meningkatkan risiko kekerasan gender dan seksual yang dapat menyebabkan konsekuensi serius terhadap kesehatan reproduksinya, termasuk kehamilan yang tidak diinginkan dan penyebaran penyakit menular seksual. Kelima itu akses terbatas terhadap kontrasepsi, yaitu ketika fasilitas kesehatan kurang tersedia atau ketika infrastruktur hancur akibat bencana. Akses terdapat kontrasepsi dapat menjadi terbatas, meningkatkan risiko kehamilan yang tidak direncanakan. Nah, yang keenam itu kehilangan dokumen medis, yaitu pengungsi seringkali kehilangan atau tidak dapat mengakses catatan medis mereka yang dapat mengganggu perawatan kesehatan reproduksi yang tepat. Yang ketujuh, kehilangan fasilitas kesehatan, yaitu konflik atau bencana alam dapat menyebabkan kerusakan atau penutupan fasilitas kesehatan di area pengungsian, menyulitkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Yang terakhir, yaitu stres dan trauma, yaitu kondisi pengungsian itu sendiri dan pengalaman trauma dapat menyebabkan stres yang tinggi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi mereka yang berada di tempat pengungsian. Penting untuk kita menyadari bahwa masalah-masalah ini dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tantangan kesehatan reproduksi di tempat pengungsian. Hal ini dapat mencakup pendidikan klinik kesehatan reproduksi di area pengungsian, menyediakan edukasi kesehatan reproduksi, mendistribusikan kontrasepsi, melatih tenaga medis dalam penanganan kesehatan reproduksi, dan mengupayakan lingkungan yang aman untuk mengurangi risiko kekerasan gender dan seksual. Kerjasama antara organisasi kemanusiaan, pemerintah, dan badan internasional juga penting untuk memberikan dukungan yang efektif bagi pengungsi dalam menjaga kesehatan reproduksi mereka. Adapun dampak kesehatan reproduksi di tempat pengungsian dapat bervariasi termasuk pada banyak faktor-faktornya. Secara umumnya itu di tempat-tempat pengungsian ada beberapa kelompok rentan yang mungkin mengalami dampak kesehatan reproduksi yang lebih besar. Termasuknya itu adanya wanita hamil. Nah, wanita hamil memerlukan perawatan dan dukungan khusus selama masa kehamilan mereka. Pengungsian dapat meningkatkan risiko mereka terhadap komplikasi kehamilan karena akses terbatas terhadap perawatan kesehatan yang memadai dan kondisi lingkungan yang tidak menyesuaikan terhadap ibu hamil. Nah, yang kedua itu adanya ibu menyusui. Ibu yang menyusui juga memerlukan dukungan khusus, termasuk asupan nutrisi yang tepat dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk menyusui bagi mereka para ibu yang menyusui anaknya. Adapun yang ketiga itu adanya remaja dan anak perempuan. Remaja dan anak perempuan berisiko mengalami masalah kesehatan reproduksi seperti kehamilan remaja, infeksi
infeksi menular seksual, dan masalah reproduksi lainnya. Yang keempat itu orang dengan kondisi kesehatan reproduksi yang kronis. Misalnya orang dengan kondisi seperti endometriosis, mioma, atau gangguan hormon-hormon lainnya. Mungkin membutuhkan akses terus-menerus ke perawatan medis atau tenaga kesehatan. Yang kelima itu adanya kondisi sanitasi yang buruk. Lingkungan yang kurang higienis dan akses terbatas terhadap fasilitas sanitasi dapat meningkatkan risiko infeksi reproduksi. Untuk pencegahan dan pengobatan kesehatan reproduksi di tempat pengungsian merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan para pengungsi, terutama bagi wanita dan anak perempuan yang rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi. Situasi di tempat pengungsian seringkali memperberat risiko masalah kesehatan reproduksi, termasuk kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual, dan akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan yang sesuai. Ada beberapa langkah-langkah pencegahan dan pengobatan kesehatan reproduksi yang dapat dilakukan di tempat pengungsian. Yang pertama itu adanya edukasi kesehatan reproduksi. Sediakan program edukasi yang mencakup informasi tentang pentingnya perawatan kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit menular seksual, kontrasepsi, dan kehamilan yang sehat. Edukasi ini harus tersedia bagi semua pengungsi termasuk remaja dan wanita dewasa. Yang kedua itu adanya pelayanan kesehatan reproduksi. Pastikan ada fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk pemeriksaan kesehatan, pengobatan penyakit menular seksual, dan akses terhadap metode kontrasepsi yang beragam. Yang ketiga itu adanya distribusi kontrasepsi, yaitu sediakan akses mudah dan aman terhadap beberapa metode kontrasepsi seperti kondom, pil, terus intrauterine device, suntikan, atau metode kontrasepsi jangka panjang lainnya. Yang keempat itu adanya konseling prakonsepsi, yaitu berikan konseling prakonsepsi untuk membantu wanita merencanakan kehamilan dengan baik, memahami pentingnya nutrisi, menghindari risiko kesehatan tertentu, dan mempersiapkan kondisi tubuh yang optimal untuk kehamilannya. Yang kelima, adanya perawatan kehamilan dan persalinan, yaitu pastikan adanya pelayanan medis yang memadai untuk memantaukan kehamilan dan persalinan yang aman, termasuk penanganan komplikasi yang mungkin terjadi. Yang keenam, pelindungan terhadap kekerasan seksual, yaitu lindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan seksual dengan menyediakan lingkungan yang aman di tempat pengungsian, serta memberikan dukungan dan konseling bagi korban kekerasan. Yang ketujuh, adanya penanganan korban perkosaan, yaitu sediakan akses cepat terhadap pelayanan medis dan konseling untuk korban perkosaan, termasuk pemberian kontrasepsi darurat dan pelindungan hukum. Yang kedelapan, pencegahan penularan penyakit menular seksual. Lakukan kampanye edukasi tentang risiko penyakit menular seksual dan pentingnya penggunaan kondom sebagai langkah pencegahan. Yang kesembilan itu adanya monitoring dan evaluasi. Selalu pantau dan evaluasi program kesehatan reproduksi di tempat pengungsian untuk memastikan pelayanan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan pengungsian. Yang terakhir itu adanya kolaborasi dengan organisasi kesehatan dan LSM. Kerjasama dengan organisasi kesehatan dan LSM yang berpengalaman dalam bidang kesehatan reproduksi di lingkungan pengungsian dapat meningkatkan efektivitas program dan layanan terhadap kesehatan reproduksi. Nah, itu adalah pencegahan dan pengobatan dari kesehatan reproduksi di tempat pengungsian.